Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Saya akan baca bagi kita. Bapak Ibu boleh menyimak dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar tangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Iya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita memuliakan Yesus Kristus sampai Dia datang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Memandang, menilik, ya, itu sama seperti penyidikan dengan penyelidikan, sidikan, penyidikan, ya. Jadi itu dua kata yang lebih mendalam. Kata menilik itu sampai kedalaman hati kita, sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara, kata pandangan ini, saudara, dalam era digital, tentu kita semua bisa menjadi pemeran utama dalam kisah kehidupan yang kita jalani. Mulai dari memposting foto, mengunggah cerita lewat tweet, ya, dan berusaha untuk tampil sempurna. Bagi akun yang sudah lama yang berisi ribuan pertemanan, apa yang kita harapkan? Like, komen, kalau bagus share. Sehingga kemudian aktivitas dari respon ini, ya, bisa mendatangkan pundi-pundi. Demikianlah media sosial menggairahkan seluruh penggunanya tanpa terkecuali, memberikan fasilitas itu untuk kita menjadi pemeran utama. Saya coba memperhatikan satu akun yang saya kenal baik. Setiap kali posting makanan, like, komen, ya,
begitu antusias, posting post, ya kata-kata bijaksana, like, comment, luar biasa. Sampai lama-lama bertahun ya, cukup populer. Entah disadari, entah tidak disadari, seluruh aktivitasnya itu mengalami degradasi sebenarnya. Ya. Tapi dia tidak merasakan degradasi itu. Ya. Sampai tidak menyadari kalau kemudian nggak ada lagi yang lain. Sampai kemudian istri saya merasa kasihan. Kasihan. Udah berapa jam nggak ada yang lain. Akhirnya like dia, nggak komen lagi. Tadinya komen, sekarang enggak, like saja. Saya juga sama pemikirannya. Sampai kemudian rasanya, ini perlu juga ya like dia. Sudah harus melihat ke dalam. Kalau tidak mengevaluasi, dia tidak mengerti apa yang menjadi kesalahan. Sampai kemudian orang tidak lagi memberikan like-nya. Jadi rupanya saudara gini, di dalam apa namanya algoritma, gitu ya. Salah. Kalau kita like, misalnya di sini ada 50 orang, kemudian like atau share, ya, itu akan terjadi multiplikasi loh. Dan aplikasi itu juga ikut mendorong membagikan, ya. Sehingga akhirnya itu menjadi apa namanya lewat di world kita, gitu. Akhirnya kita, karena gini, ada satu akun yang saya bukan satu akun, ada satu ruang di Facebook itu yang saya nggak ngerti kenapa ruang itu selalu terisi dengan orang-orang yang tidak saya kenal. Ya. Tapi selalu ada. Rupanya itu yang FB Pro, yang terhubung dengan si A yang jauh sekali tapi ada di tempat saya. Itu mau nggak mau dia ada di situ, muncul. Ya, untuk saya berhenti lihat. Waktu saya lihat itu masuk di hitungan tayangan, meskipun saya tidak nonton, cuma lihat aja gitu. Seperti itu kira-kira. Ya. Jadi kalau awalnya posting tidak ada yang like, ya mau 10 hari, mau sebulan, mau setahun juga nggak ada yang like gitu. Ya. Saya sudah buktikan dengan YouTube. Bertahun-tahun yang kita ulang tahun gabungan dengan GSKI Pak Wahyu, kita Wahyu ya. Ada Pak Abraham di situ, ibu-ibunya menggunakan baju yang orange itu, ya mantap ya. Itu yang lihat cuma kita, berapa orang Pak? Gitu ya. Lalu kemudian saya aktif. Lalu kemudian diajar bisa masukin tempel orang-orang yang biasa masuk ya, tempel KRS, GSKI, pembukaan GSKI, suara kebenaran dan sebagainya, saya tempel, hashtag gitu. Ya. Tiba-tiba muncul, ya. Yang lama-lama dilihat orang 300, ya 200, ada yang 800. Oh begitu banyak cara bermainnya. Jadi saudara, meskipun kita menjadi peran utama, kita harapkan semua orang melihat dan memberikan respon. Dari orang-orang yang begitu banyak, belum tentu respon. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, meskipun kita berusaha untuk tampil sempurna, kita tahu ada begitu banyak mata yang melihat, namun seringkali kita merasa tidak ada yang benar-benar peduli dengan siapa kita yang ada di balik layar itu. Nggak sungguh-sungguh. Ya.
cuma ikut karena kita kenal, sudah lama pertemanannya. Ketika dia berduka cita, kita juga kirim RIP. Itu udah, kalau kayak gitu tuh udah nggak ini banget tuh. Ya, soalnya kita ikut ambil bagian di situ, tapi sebenarnya kita nggak sungguh-sungguh peduli. Apa RIP? Ya. Kenapa nggak coba tambahkan? Ya. Turut berbelasungkawa atas berpulangnya. Itu serius, menunjukkan keseriusan. Jangan dia RIP saja. Kalau kita mau betul-betul merespon. Tapi kalau sekedar terhubung saja, ya boleh aja. Jadi saudara, meskipun kita menjadi pemeran utama di media sosial kita merasa terlihat tapi tidak diperhatikan, kita merasa diawasi tapi kita merasa sendiri, ya. Berbeda dengan Mazmur pasal 33 ini, berbeda. Orang yang memandang kita, menilai kita, orang yang melihat kita di media sosial juga menilai kita. Ada orang-orang yang memang tidak peduli lagi dengan kita. Mau beberapa saya hapus, udah merasa tidak perlu lagi dengan dia, gitu ya. Minta pertemanan pun saya biasa aja. Dia ngikut saya, ya udah ikut aja, saya nggak akan ikut kamu. Ada juga yang saya perlakukan seperti itu. Nah, sama seperti saya memperlakukan orang tersebut, orang juga punya hak untuk melakukan hal yang sama kepada saya. Jadi jangan marah. Ketika manusia memandang kita dengan Tuhan memandang kita, itu bukan kontraproduktif, kontradiksi. Tidak ada kesamaannya sama sekali. Perhatikan sekali lagi ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Baru kemudian Ia membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Dibentuk. Dia melihat kita, dikondisikannya kita sesuai dengan rencananya kita. Tujuannya cuma satu, membentuk hati kita. Kalau kita merespon dengan baik. Bagaimana kalau kita salah merespon? Tentu saja apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita tidak terjadi, saudara. Mazmur 33 ini ayat yang ke-13 membawa kita kepada sebuah pemandangan yang berbeda tentang cara pandang. Kalau Tuhan memandang di surga, Ia melihat semua anak manusia. Dia memperhatikan kita dan terus memilih kita dan membentuk kita seturut dengan apa yang sudah dirancangkan dari semula. Itu yang luar biasa. Itu sebabnya di ayat yang ke-12 katakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Yahweh. Udah gak ada trik-trik lah kalau kita menyadari bahwa Allahnya itu Yahweh. Karena kita tidak diajar untuk melakukan apa yang jahat kepada sesama, nggak ada. Tapi serem Pak, perjanjian lama memerangi, lain konteksnya berbeda. Ya. Kadang-kadang pesan Tuhan terlalu keras kepada bangsa Israel untuk menghancurkan orang Filistin, misalnya. Ada maksud, ada rencana, ada tujuan Tuhan. Di satu sisi Tuhan memang mau membantai semua itu bangsa, supaya jangan jadi duri bagi bangsa Israel. Tetapi bagi Israel yang dituntut adalah ketaatan untuk sebuah perintah, lakukan itu. Ketika mereka tidak melakukan itu dan mengizinkan mereka tinggal bersama-sama, menjadi duri di dalam dagingnya. Dan itu terjadi sampai hari ini, saudara. Di era modern sampai hari ini, dan itu terjadi ribuan tahun ya, sudah 600 tahun lagi. Duri dalam daging.
Kenapa? Dampak dari ketidaktaatan. Satu sisi ada yang ingin Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, sehingga kemudian bangsa Israel menjadi role model untuk menjadi prototype sebuah bangsa yang tunduk kepada Allahnya. Gagal. Tuhan bikin kerajaan yang baru di dalam Kristus Yesus, dan kita dipersiapkan menjadi warga negara kerajaan di kerajaan sorga. Sejak di bumi kita dipimpin, kita dituntun untuk taat, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, untuk bisa tinggal di langit baru, bumi baru. Itu sebuah tantangan yang Tuhan siapkan kita. Kenapa? Karena gagal. Kalau kemudian ada lagu dia tak pernah gagal, dia memang tidak pernah gagal. Yang membuat gagal adalah kita manusia. Tetapi Allah terus mengkondisikan untuk membuat satu yang direncanakan itu terjadi. Langit baru, bumi baru, ada Allah di situ, ada Yesus menjadi terang, menjadi gambaran tentang kehadiran Allah. Ya, dan kita masuk di dalam tatanannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ingin mengatakan bahwa pandangan Tuhan adalah pandangan yang syarat dengan makna, namun sebuah pandangan yang membuat kita tidak lagi merasa sendirian. Kayak kamu kawanan kecil, tapi Bapamu di surga berkenan memberikan kerajaan itu kepada kita itu. Ya. Kawanan kecil yang di mana Tuhan jagai, lindungi, berkati, tuntun. Maka kita harus berbahagia. Kenapa bahagia? Karena Allahnya ialah Yahweh atau Elohim Yahweh, yang di dalam Yesus dipanggil Bapa. Tidak mudah memahami hal ini, saudara. Ada begitu banyak orang terhalang oleh banyak konsep yang kemudian tidak mengerti tentang kebenaran ini, dan mereka masih terhilang sampai hari ini. Ya, menyedihkan. Tuhan berhenti? Enggak, dia enggak berhenti. Dibuatnya teknologi begitu maju, lalu kemudian diajarkannya lewat media-media yang ada. Akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Inilah cara bagaimana Allah membentuk hati orang-orang yang Allahnya ialah Yahweh. Dibentuk. Sehingga kemudian kita tidak boleh lagi merasa sendiri seperti yang kita rasakan. Udah capek-capek bikin status, nggak ada yang lain. Kita kirim foto, bikin videonya, bikin reel, bikin cerita, apa dan sebagainya, ya. Tetapi tetap saja, jangan sampai tidak lagi berharap untuk mendapatkan monetasi. Sampai berhenti berharap, udahlah terserah, ada boleh, nggak ada apa-apa. Akhirnya berhenti posting, lalu kemudian pelan-pelan mulai mundur dan tinggalkan media sosial. Gak usah begitu. Gak usah ngarep-ngarep banget untuk dapat perhatian dari sesama kita. Makna pandangan Tuhan atas kita pada bagian ini kita mau memperdalam, ya, pandangan Tuhan dengan menggunakan Mazmur pasal 33 sebagai lensanya. Yang pertama adalah di Mazmur pasal 33 ayat 6 sampai 9. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Catat ayat yang ke-9. Dia yang memandang kita dengan segala rencananya.
Yang membuat kita berbahagia adalah kita tahu bahwa ketika dia memandang dengan segala rencananya itu, di dalam hati kasih dan kuasanya itu, saudara, ya, ada daya kreasi, ada daya cipta, ayat yang ke-9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kalau dibandingkan dengan pertemanan kita di media sosial yang ribuan itu, saya lebih memilih dipandang Tuhan daripada dipandang ribuan orang itu. Menjadi sesuatu yang tidak penting lagi. Ya. Apakah mereka menilai, apakah mereka memberikan like, memberikan komen, memberikan apapun itu, udah gak jadi penting lagi ketika melihat, membandingkan bahwa lebih baik dipandang oleh Tuhan yang memiliki daya kreasi di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terjadi seperti apa yang kita ingini oleh karena kehendaknya itu jadi atas kita. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Pandangan yang mencipta dari Tuhan yang begitu berkuasa menciptakan alam semesta menjadi pandangan yang begitu sanggup menciptakan kembali harapan dalam kehidupan kita yang mungkin sudah hancur menurut pandangan manusia. Ketika manusia sudah tidak mampu lagi membuat nilai buat kita, oleh karena kesalahan yang dianggap berbeda membuat mereka menjadi begitu marah, lalu kemudian membuat nilai yang minus, ya, sampai kemudian diungkapkan kemarahannya menjadi kebencian yang menyala-nyala, yang ingin menghanguskan, bahkan kalau diizinkan bisa membunuh, pasti dibunuh. Padahal di dalam namanya ada kata cinta. Diblokir. Jadi gak ada artinya kata itu tersemat di dalam komunitasnya. Kenapa? Itu tadi ya. Karena tidak sama. Beda kalau Tuhan yang memandang. Dengan daya kreatifnya dia mencipta, lalu kemudian mengasihi, mengampuni, memberkati, terus saja begitu. Kan kita ada hari ini oleh karena itu. Kalau seandainya Allah berhenti memberikan anugerah pengampunan itu buat kita, mungkin kita sudah tidak ada di sini saat ini. Jadi setiap hari adalah sebuah kesempatan untuk kita memperbaikinya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memandang dari sorga untuk kita menjadi baik dalam pandangannya. Ya. Bagus sekali lagunya Pak Eras. Ya. Jadi indah dalam pandangan. Saya tidak tahu seberapa indah. Karena yang saya tahu indah itu tidak indah. Yang namanya indah banyak. Hal yang kedua dari Mazmur pasal 33, pandangan Tuhan yang mengetahui, ayat 13 sampai 15 ini saudara, dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memahami segala pekerjaan mereka, dan kemudian dia tahu bagaimana dia harus mengarahkan mereka. Ada kata menilik. Ini menjadi bagian pandangan yang mendalam sampai kemudian menemukan hal-hal yang tidak berkenan dan dikeluarkan, sama seperti penjunan itu ya, ketika tanah liat sudah mulai terbentuk, masih diputar, masih dibuat sebagus apa, tapi kemudian ketemu ada kerikil kecil saja ya, karena itu berdampak nanti. Kalau dia tahu ada kerikil di situ, dia keluarkan, dibentuk lagi. Karena nggak bisa dikeluarkan kerikilnya saja lalu kemudian ditambal dengan tanah liat yang ada di situ untuk ditutup, nggak bisa. Kenapa? Karena itu membuat rongga di dalamnya dan
Bisa waktu terjadi pembakaran untuk membuat terakota atau yang lainnya di pembakaran itu bisa menyebabkan pecah. Maka kemudian dihancurkan lagi, dibentuk lagi, begitu terus saja. Saya yakin sih ya, bahwa saya jauh lebih baik daripada 10 tahun lalu dibentuk begitu rupa kemudian. Tapi enggak lama juga, terlalu cepat. Kadang-kadang saya lebih banyak bicara daripada ketika validasi data buat saya. Tuhan izinkan perkara itu terjadi, saya abai. Ya. Saya bicara tentang betapa kecilnya kita, tapi Tuhan memandang dari surga, mengaruniakan kerajaan surga itu yang harus membahagiakan. Ya. Gara-gara tadi di pintu banyak motor. Saya cuma minta, kasihan dong ya, anak kecil yang buka-buka geser-geser motor, perempuan lagi geser-geser motor. Ada orang dewasa di situ, kenapa nggak bantuin? Ya. Saya teriak dari mobil, kok nggak dengar? Kalau dengar jadi berantem juga ya. Perasaan saya ini orang bodoh semua apa gimana gitu. Naruh motor geletak begitu, nutupin pintu, kita mau keluarin motor, mau buka pintunya susah. Ya. Untuk ada istri saya, ya. Kamu pendeta. Padahal saya sedang menuntut, lu tahu diri kek gitu. Duduk aja, dia nggak tahu diri. Duduk aja di kursi yang pinggir ini. Aman aja, udah lihat punya motor. Ya. Oh aturan minta maaf, oh maaf ya mas, sebentar ya. Kan nggak apa-apa juga kalau begitu, kita senang ya. Begitulah cara kita membangun hubungan sebagai sesama manusia. Tapi mungkin beda ya, yang manusia cuma kami. Jahat sekali saya berpikir begitu. Mazmur pasal 33 ayat 13 sampai 15 ini memberikan penghiburan bagi kita yang merasa tidak pernah Kalau saya marah, itu berarti saya hilang semua tuh, mulai lagi dari nol. Kenapa? Itu pendeta. Ya. Gak bisa menguasai diri. Dia lupa penguasaan diri itu buah roh yang paling akhir ya. Jadi kalau saya masih belum bisa menguasai diri ya, buah rohnya saya baru sampai di angka 8. Satu lagi tuh nanti. Kalau udah bisa menguasai diri, itu baru ya saya mulai tumbuh, melebar, saya mulai terbang sedikit, gitu kan. Jadi malaikat. Baik saudara yang kasih Tuhan, tolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kerukutan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saya mau membuat kesimpulannya begini. Raja tidak akan selamat oleh banyaknya tentara, dan kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan. Jangan kita berpikir kita sudah punya kekuatan itu semua, lalu kemudian tenang. Ya. Ada ayatnya yang bilang begitu. Ya, jiwaku istirahatlah, semuanya sudah ada. Ya. Katanya sebentar lagi meninggal, lalu semuanya tidak dinikmati. Saudara dikasih Tuhan, di ayat yang 18 sampai 19 menjadi kontras yang tajam. Manusia yang berharap kepada kekuatan, kepada harta, kepada kemampuan strategi, menjadi tiada arti. Karena ternyata baik kemenangan maupun kesuksesan, ya,
kesehatan dan keselamatan itu bukan dari ketangkasan kita, tetapi ada peran Tuhan. Allah yang membentuk hati kita untuk dapat mengerti bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Pandangan Tuhan adalah pandangan yang menyelamatkan dalam hal ini. Jadi saudara, udah satu aja lah yang memandang kita jauh lebih baik daripada 1000 orang memandang kita dengan segala nilai yang ada. Dan kita patut berbahagia karena kita terus ada di dalam pandangan Tuhan. Sampai Alkitab katakan rambut di kepala kita yang jatuh itu terhitung. Tuhan tahu, ya, gara-gara samponya, gara-gara sabunnya, airnya, banyak berpikirnya, ketombenya, udah macam-macam. Tuhan tahu. Itu cuma cara saja untuk membuat rambut jatuh dari kepala kita. Tapi masih, karena ternyata keselamatan, kesuksesan, dan semuanya karena campur tangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam krisis di mana kita sering merasa tidak berdaya, pandangan Tuhan adalah jaminan bahwa kita memiliki Bapa yang mengawasi dan pasti akan datang menolong kita pada saat yang tepat. Kenapa? Dia adalah Allah yang imanen dan sekaligus juga Allah yang transenden. Dia di surga, tapi Dia menyertai kita dalam Roh Kudus-Nya. Kita tidak pernah lepas dari pandangan kasih setia-Nya. Kalau kita melakukan apa yang jahat di matanya, ya, bukan karena Dia tidak peduli membiarkan kita melakukan hal itu, tetapi Dia ingin bicara terus kepada kita bahwa hal-hal yang sedemikian itu melukai hatinya, sampai kemudian kita berani memutuskan tidak ada Tuhan. Aku juga tidak menghukum, ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan itu setiap kali, hampir setiap kali, bahkan setiap waktu, setiap kali saya menyadari, ya, sepertinya Tuhan bicara kepada saya, jangan berbuat dosa lagi, ya. Oke, Tuhan, ya, nanti aku lunasi itu mobil, bayar, ada mobil bayar, ya, tinggal lo lagi itu motor dan mobil. Kenapa? Saya komitmen. Apakah kemarin tidak ada komitmen? Saya ada komitmen pasti. Tapi saya abai. Kenapa? Saya pikir saya masih punya waktu. Sekarang enggak. Ya. Saya sudah di kaki, tiba-tiba digeser pakai tangannya. Saya lihat, sudah komat kami. Ya. Dan saya berharap sudah jahit. Ya. Gitu-gitu loh. Saya suka mau berdoa depan dia. Jadi saya tunggu dia tidur baru saya berdoa. Jadi kalau dia tidur saya berdoa. Itulah cara kita memberikan dan juga memberikan keselamatan buat kita. Karena Tuhan mau kita terus berharap hanya kepada Dia saja. Ya, jelas sekali ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Biar kita menjadi satu pribadi yang tidak peduli dengan pandangan orang tentang kita, tapi bagaimana pandangan Tuhan tentang kita. Kalau kita membenahi, karena gini saudara, kalau kita dipandang Tuhan baik, itu akan jadi arogan atas nama Tuhan. Saya nggak ngerti bagaimana bisa terjadi kayak gitu, nggak paham saya. Ya, kan sederhana gini. Kalau semua adalah anugerah Tuhan, ya, harusnya itu menjadi berkat juga bagi orang lain, jadi anugerah juga buat orang lain. Tapi kalau kemudian ketika selesai makan, ya, di SSB, saya dengan arogan menghabisi mangkok soto.
Tapi saudara jangan pesannya pendeta ini rakus banget sampai 2 mangkok. Aku kecil sudah segini. Jadi ini apa sih? Cara minta lebih besar sedikit daripada soto kudus. Meskipun soto itu tidak kudus ya, tapi sudah terlanjur namanya soto kudus. Memang itu ciri khasnya, ya ciri khas. Jadi saudara jangan coba-coba bawa mangkok yang besar lalu beli di soto kudus di porsi kasihan. Bingung dia menaruh seberapa kalau nanti hilang ya dengan mangkok yang besar itu. Jadi memang harus kecil dia. Nah, selesai makan, saya bergeser dari keluarga, ya takut diangkat keluarganya jadi saya. Tiba-tiba ada orang datang yang jualan sendal dan dia katakan, Pak, belilah Pak sendalnya. Saya bingung juga ya, enggak ya, beli sendal saya. Kan saya pakai sendal Pak. Jadi masa beli sendal lagi untuk apa? Gitu ya, saya enggak mau beli sendal Pak. Datang sini cuma mau makan saja. Bapak sudah makan belum? Kalau belum, saya tawarin. Silakan Pak, bagi saya order dong. Saya sudah makan Pak, saya pengen Bapak beli aja gitu. Saya coba pikir-pikir gitu ya. Saya sudah buka dialog. Kalau ini konsinyasi atau modal sendiri? Gitu. Enggak ada bosnya Pak. Jadi kalau jual modalnya 50, saya paling jualnya ya 75. Saya tadi pikirin, karena saya tutup mata, saya kasih untungnya aja lah. Sendalnya jual aja yang lain saya kasih untungnya. Gitu. Belum tuntas pembicaraannya. Udah datang ke semua keluarganya dia. Lalu saya bilang, ya belum selesai omongannya ya. Terus saya bilang, ya sudah, Pak, pamit dulu ya. Saya nggak kasih apa-apa. Agak menyesal sebenarnya, apa sih gitu ya. Mana 20 ribu tadi ya, kurang lebih begitulah. Kasih kan, dapat jatah ya. Seperti ini jadi, saya pengen nyari ya orang itu gimana gitu ya. Jadi, rasa bersalah sebenarnya. Dan rupanya dari cara saya merespon yang salah tadi gitu ya. Dan nyaris saya juga melakukan hal yang sama, kesalahan yang lebih fatal di tempat ini, di depan gereja ini yang tadi saya cerita gitu ya. Saya mau salah ya. Terus kayak gitu snowball ya. Kalau kita lolos dari yang pertama tadi, dia akan masuk ke jebakan yang kedua, jebakan ketiga. Kita harus mengenali sudah. Supaya gini, kalau kita merasakan bahwa ini adalah anugerah Tuhan, hidup ini adalah anugerah Tuhan, kita harusnya menjadi berkat dan bagi setiap orang di sekitar hidup kita. Begitulah cara Tuhan memberkati. Terakhir, ya ini tadi udah terakhir. Gini, kita dipanggil untuk berharap hanya kepada Tuhan, sama seperti anak kecil ya bermain. Tapi ekor mata orang tua itu tidak pernah lepas. Gimana anaknya lagi apa, dengar suaranya, gitu. Kita langsung tahu, kenalin suara anak kita. Kita langsung bereaksi. Kecuali ngomongnya udah dalam banget ya, ke gadget tuh. Anaknya udah nggak tahu kemana gitu ya. Tapi yang normal nggak begitu. Ya. Karena anak yakin bahwa orang tua itu terus mengawasi, maka dia bisa bebas bermain, ya. Bebas bermain, menikmati waktu, ya. Ada makanan dimakan dan sebagainya. Itulah, seperti itulah kita seharusnya mendapat Tuhan. Karena kita yakin Tuhan mengawasi kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan mengiring kita, memberkati kita dengan segala caranya. Kita bebaskan hati kita dari segala ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita. Karena kita ternyata terbangun satu keyakinan bahwa kita tidak pernah sendiri. Ya. Ada lebih 200 sendi dalam tubuh kita. Paling sedikit 230. Yang paling menyedihkan adalah sendirian. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita hidup dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah umat yang selalu dilihat. Biarkan pandangan Tuhan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri.
dan biarkan pandangan terus kita menjadi sumber kekuatan kita dan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita berdoa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, dan tidak hanya bangga, kami bahagia memiliki Allah seperti Engkau. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus memandang kami dari surga. Dari tempat kediaman-Mu Tuhan, menilik setiap kami anak-anak-Mu. Dan Kau membentuk hati kami seturut dengan kehendak-Mu lewat berbagai macam cara dalam segala kondisi yang Kau kondisikan atas kehidupan kami. Ajar kami mengerti hal ini, sehingga kami tidak membuat hidup kami kecewa terhadap situasi dan kondisi apapun. Karena kami tahu tidak pernah Tuhan, tidak pernah kondisi itu terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Dan tujuan utamanya adalah bagaimana membentuk hati kami untuk menjadi sama seperti hati Tuhan. Kami sering menyanyikan hal itu. Kerinduan kami memiliki hati yang sama seperti hati Kristus, memiliki tangan yang sama seperti tangan Kristus, memiliki kaki yang sama seperti kaki Kristus, kemana melangkah untuk melakukan kehendak Bapa. Kali ini Tuhan, kami ingin memulai dari hati kami. Kami mengikhlaskan diri kami untuk dibentuk dengan rencana kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.